jenis ini sebenarnya sebarannya mencakup di Jawa dan di Kalimantan. Nah, yang di Jawa itu subspecies. Untuk apa? Untuk pembuatan kebun benih juga kita perlu melakukan eksplorasi yang seluas-luasnya sehingga kita memiliki rentang genetik sumber daya pokon di kebun koleksi itu yang dia rentang genetiknya lebar. Kemudian memperkaya koleksi jenis dan plasma nutfah itu untuk dinamik biasanya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas spesies sebenarnya gitu ya. Jadi ya penyelamatan lah ya. Abis kita tadi rehat makan siang, mungkin kita akan lanjut main-main ya di tempat wilayahnya Bapak ya Pak, minta izin menjadikan yang punya tuan rumah lah gitu kan. Jadi tadi secara teori dan praktek tetap secara konsep dan teori mungkin saya sudah sampaikan seperti apa. Nanti ini kita akan maju ke sedikit praktek, tapi mungkin tidak semuanya secara detail tidak bisa saya deliverkan kan ya. Tapi mudah-mudahan kalau ada yang belum jelas kapan Bapak Ibu sudah sampai di lokasi, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa kontak saya, bisa kontak Mas Kusuma untuk identifikasi jenis atau untuk mungkin hal-hal teknis lainnya apa, silahkan kontak Mas Lawi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat kita akan melakukan perbanyakan, kita mau membibitkan atau menyetek atau mengambil anakan dari alam, yang pertama harus kita siapkan adalah media tanam. Jadi saat ini kita akan praktek untuk menyetekkan dan juga pengambilan anakan alam. Jadi apa medianya akan saya siapkan terlebih dahulu dengan asumsi bahwa kita nanti dari lokasi itu berhari-hari membawa banyak bahan untuk ditanam. Jadi kalau kita datang baru disiapkan itu keburu kering ya. Kebetulan kan di sini juga ada kokopit ya Bapak Ibu. Mungkin meskipun teksturnya saya lihat agak berbeda dengan yang di Bogor. Ini kokopit. Jadi untuk perbandingannya adalah 2:1 volume per volume. Jadi kalau ini 10, ini 5, seperti itu ya. Mungkin Mas Bornok bisa menjadi tidak pakai itu dulu Bu. Ya. Jadi kita coba kamera. Dihitung mungkin 10 itunya nanti dulu. Ya, 10 kali. Gitu-gitu. Nanti. Oh ya, sebelumnya kan kalau Bapak Ibu beli sumpuk ini dia tidak bolong. Jadi ini sudah kita bolongin ya sama Bapak tadi malam katanya anak-anak. Tadi. Tadi. Terima kasih banyak. Sumpuknya beli di mana Bu? Pak. Nah, gitu ya. Kalau tadi diilustrasikan kita punya potret ya yang kita berjejer 45 buah. Tapi pada banyak kasus juga itu kita tidak gunakan, jadi langsung ini saja gitu. Kalau untuk potret sebenarnya lebih simpel karena nanti kita tidak menyapit, jadi menyapinya tinggal ambil masukkan ke itu gitu. Cuman dari segi ekonomis ini dengan persen berakar yang sama, pekerjaan mungkin sedikit lebih ribet tapi jauh lebih ekonomis karena potret itu jauh lebih mahal harga satuannya. KPI sawit juga ada pesan ini ya, smart itu apa ya, smart itu kan sawit ya, ya kan ya, kayaknya teman-teman ada yang nggak ada perbandingan Bu? Tidak ada, dia harus sampai basah aja Bapak. Jadi kalau ini kan cuma satu Pak, kalau kita kadang bikin 20, jadi memang banyak gitu kan. Itu yang satu nggak usah Mas. Buat di sini ini kan buat biasanya buat ngaduk sama buat nanam itu lain. Ya. Biasanya kan ini sudah higienis. Kan masih ada satu, ini kan 3. Tambah satu.
Kawal, kebal. Tinggal cari orang di lapak aja. Gunain Berapa? Satu aja. Kurang aja. Ya. Jadi empat aja. Bawa 4 aja tak apa-apa. nggak apa-apa nanti gantian. Plastik bening. Iya, bawa satu kantong. Oke. Gunting apa cuma udah oke? Gunting. Koran. Ini apa? Plastik. Upin tolong angkat ini. Mana nih? Ini betulnya kita bawa trek ke atas. Jalurnya. Lompat ajar. Ya, ini bisa kita bawa ini ngetrek ini. Ya. Jadi anak kita anak sekolah, apa kita ngetrek ini ya? Jalur ngetrek. Cari anak-anak yang untuk stek. Kita mau cari anak-anak langsung untuk kita stek ya. Karat sih. Ini depan ini terlalu tinggi ya. Oh, ini dahannya ya. Ini kita mengasumsikan bahwa kita udah dapat satu pohon induk jenis target. Ini adalah Sorea curtisii atau merantis rayo ya. Merantis rayo. Jadi untuk persebarannya sendiri ini rekodnya yang banyak itu di Semenanjung Malaya ya, di arah Borneo punyanya Malaysia. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri itu di Kepri, di yang pulau mainlandnya saya belum ketemu. Kemarin ngejar katanya ada di Sumatera Utara, itu bukan gitu ya. Kita ngejar ternyata bukan gitu. Jadi contoh kita dapat ini, kemudian kalau saya biasanya saya rekod GPS-nya, tingginya, ya tingginya ibu bapak sudah pakai ilmu kirologi tidak apa-apa lah, tidak terlalu ini juga ya gitu kan. Kemudian diameter setinggi dadanya. Ini perlu karena nanti kalau kita sudah sampai di nursery dan kita eksplorasi lebih dari satu lokasi dengan jenis yang sama, kita masih bisa men-tracing yang blok di sini itu dia dari mana gitu ya. Karena pada beberapa kasus setiap lokasi, contoh ovalis, leprosula itu dia populasinya terstruktur. Jadi populasi yang di Sumatera itu struktur genetiknya berbeda dengan populasi yang di Kalimantan gitu, seperti itu. Jadi kalau seperti ini katakanlah kebetulan ini anakan kecilnya tidak ada ya, anakan kecilnya tidak ada, tetapi yang ada adalah tingkat pancang. Tingkat pancang ini anakannya. Kurang tahu. Jadi ini tingkat pancang. Kalau segede gini ibu bapak tidak bisa diambil dia sebagai bibit ya, tidak kita bisa ambil sebagai bibit. Tetapi kalau yang masih memungkinkan ya mungkin ini kita bisa ambil sebagai bahan spek gitu ya, seperti itu. Jadi tar dulu ini, oh dia sampai ke sana ya. Ini bisa saya ambil. Ya, seperti ini. Kita masukkan ke yang tadi siapa pembawa ember. Pembawa ember. Jadi kita bawanya segini ya, jangan segini kan kita mau di stek segini itu tidak. Itu yang kita note benar ya. Seperti itu ya ibu bapak. Nomoran. Ya. Kemarin dikasih nama apa? Dia pakai kode SH001 ya. Iya satu pohon kan yang Ya, ini dari dahannya. Kemarin ambil sampel di sini. kalau ada yang kecil, jadi kadang kalau yang kecil
sering kali ya Ibu Bapak, kalau kita nemu yang kecil itu bukan bibit baru, kadang itu tuh terubusan dia. Terubusan gitu. Jadi pada saat di gini-gini, oh ini susah sekali, itu terubusan. Jangan diambil karena nggak akan, ya maksudnya hidupnya dia anakan lah. Ya, seperti itu. Terubusan dari akar itu Bu ya? Dia. Dari akar Pak. Dari akar kan? Bukan dari akar, dia mungkin jatuh atau dia kelindes gini ya, ke situ dia tumbuh lagi gitu. Nah, seperti itu seringnya. Atau keinjek dia patah, gitu, tumbuh lagi. Jadi kalau pas kita cabut itu tuh di dalamnya udah begini dia, udah banyak bentang-bentang lah ya, bentang-bentang, karena memang dia tumbuh bukan dari si biji ya, biji asli ya. gitu. Terus kalau musim penghujan relatif lebih enak ya, si tanah hutannya itu lembut, sehingga kita mencabutnya juga minimal kerusakan. Kalau lagi kering itu padat, kalau kita jauh dari air agak susah juga kita membuat dia lembut. Seperti itu. Oke, mari selanjutnya Mas Kusuma. Yuk. Apalagi.